Wa idza salaital maghrib faqul qabla an tukallima ahadan minan nas Allahumma inni as'alukal jannah Allahumma ajirni minan nar sab'a marot. Kalau habis maghrib tambah Allahumma inni as'alukal jannah wa ajirni minan nar. Berapa kali? 7 kali. Ini maksudnya supaya nggak lama-lama. Kalau pengen lama lagi cari waktu khusus. Ini ba'das sholat. Ya, dzikir ba'das sholat. Ini juga lama juga sebetulnya kalau dibaca semua. Ya. Kalau dibaca semua habis sholat itu cukup kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil qail fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlalu banyak nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah, kita syukuri, kita nikmati hadir di majlis yang paling mulia ini. Salawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadi uswah kita dalam menjalani hidup dan kehidupan ini. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dzikir setelah sholat ini adalah bagian yang dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun nanti ada perbedaan mana yang lebih utama antara dzikir dan doa. Bapak lebih banyak dzikir atau banyak doa? Nah, minta mulu bisanya. Ya. Kata Rasulullah, man syaghalahu dzikri an mas'alati a'taituhu faqama utiyasailin. Siapa yang menyibukkan dzikir kepadaku sehingga dia tidak sempat meminta kepadaku, aku akan berikan lebih banyak daripada yang rajin minta. Nah, tapi bukan berarti tidak minta nanti. Ya, karena kalau minta itu sifatnya, ya kalau ibarat orang belum punya mantu, ya minta mantu kan gitu. Ini jangan minta cucu padahal belum punya mantu. Ya. Tapi kalau kita tidak minta dengan dzikir, Allah akan memberikan, karena Allah tahu betul hajat manusia kita ini. Jadi ketika kita tidak meminta, tapi kita sering berzikir, maka Allah akan memberikan lebih. Karena kadang-kadang kita minta, belum tentu yang kita minta itu baik. Ya. Makanya yakin kalau minta tidak ada yang tidak diberikan oleh Allah. Kalaupun merasa tidak diberikan, itu Allah ganti dengan yang lebih baik. Ini kaitannya setelah sholat. Ya, walaupun ada orang setelah sholat langsung kabur. Ya, makanya jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah sholat tenang dulu, nikmati dulu. Ya, kita sedang berhadapan dengan Allah. Fa in lam tarahu fa innahu yaraka. Memang kita tidak melihat Allah,
tapi pastikan Allah sedang melihat kita, sedang memperhatikan kita. Maka berdiri kita ketika sholat, ruku kita ketika sholat, sujud kita ketika sholat, bacaan kita ketika sholat, itu adalah keadaan yang memberikan kenikmatan kita sedang di hadapan Allah. Masa lebih senang ngobrol nongkrong di pos ronda daripada berhadapan dengan Allah. Nah, maka diantaranya beberapa hal yang sudah sampaikan pada pertemuan yang lalu. Berikutnya adalah diantaranya adalah man qara'a ayatal kursi dubura kulli sholatin lam yamna'hu min dukhulil jannah illa ayyamut. Siapa yang membaca ayat kursi setelah sholat, maka dia tidak akan ditahan untuk masuk surga ketika dia nanti meninggal. Maka kalau Bapak baca ayat kursi setelah sholat itu, bayangkan enak kalau buru-buru meninggal, karena akan dimasukkan ke surga. Ya, bayangan kita ini, kenikmatan hidup ini harus ada, bahwa kenikmatan hidup ini lebih dari apa yang kita sekarang nikmati. Maka tawaran Rasulullah, jangan lupa kalau habis sholat baca ayat kursi. Karena tadi lam yamna'hu min dukhulil jannah, tidak akan bisa terhalang masuk surga. Nah, yang kedua, wa an Ali anna Nabi qala man qara'a ayatal kursi fi duburi shalah al maktubah kana fi dhimmatillah ila sholatil ukhra. Setelah kita sholat, kita membaca ayat kursi, lalu kalau kita membacanya kana fi dhimmatillah, kita akan dijaga oleh Allah sampai sholat berikutnya. Kalau tadi Bapak Ibu baca ayat kursi, Allah akan jaga kita sampai sholat zuhur. Begitu berikutnya. Makanya setelah sholat subuh, kita niat nungguin sholat zuhur dengan aktivitas yang ada. Karena dengan kita merasakan menunggu sholat berikutnya, intidorus sholah ba'da sholah ka'annana fis sholah. Ketika kita menunggu sholat berikutnya, seolah-olah kita dalam posisi sholat. Makanya baina sholatain itu kafarah. Dari duhur, dari subuh ke duhur. Ya. Apa yang dilakukan tadi setelah subuh? Mudah-mudahan Allah ampuni kita ketika kita sholat duhur. Kalau sekarang kan nih kita kayak orang bener aja ini. Ntar kalau udah habis subuh aja mulai ngaco-ngaco dikit. Ya, yang di kantor, yang di pasar, ada macam-macam dah tuh ya. Sadar atau enggak sadar. Tapi begitu kita sholat duhur, mudah-mudahan antara subuh dan duhur ada hal yang kita tidak bisa menghindari dari kesalahan, mudah-mudahan Allah ampuni dosa kita. Makanya dengan membaca ayat kursi tadi, kana bidimatilah ila sholatil ukhra. Jadi ayat kursi itu jimat. Jimat. Kita biasa ente punya jimat nggak? Ya, zimah itu artinya, jimat itu, zimatullah itu Allah menjaga kita, bukan cincin jadi jimat, bukan. Ya, biasanya ada orang dulu lagi saya jadi santri ada jimat, ada wapak gitu. Pernah lihat? Pernah dengar itu? Wah, ini kalau nggak punya ini gua keburu mati. Kalau punya ini rezeki lancar. Nah, zimmah itu adalah jaminan atau Allah menjaga kita.
Maka ayat kursi ini menjadi jimat kita ketika kita selesai sholat kita membacanya. Kemudian kaitannya dengan habis sholat ini sebenarnya sudah amalan biasa, cuma penegasan saja bahwa apa yang kita lakukan itu punya nilai yang luar biasa. Seperti man sabbaha duburi kulli sholatin salasan wa salasin wa hamidallah salasan wa salasin wa kabbarallah salasan wa salasin tilka tis'un wa tis'un summa qala tamamal mi'ah la ilwadahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Berapa tuh? 99. Kemudian menjadi 100 dilengkapi dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Apa yang didapatkan ketika kita membaca itu? Gufirat lahu khotoyahu wa in kanat mislu zabadil bahri. Maka diampuni kesalahan-kesalahan kita walaupun sebanyak buih di lautan. Makanya dengan berzikir subhanallah dan begitu berikutnya itu dosa kita udah diampuni. Maka jangan sampai kalau habis sholat itu kita sama sekali tidak berzikir. Kalau berdoa saja bisa jadi doa rada susah milihnya gitu. Kalau zikir hasilnya sudah jelas tadi. Dengan baca ayat kursi Allah menjaga kita. Dengan baca ayat kursi Allah akan memasukkan kita ke surga. Kalau udah mati. Wah kalau gitu jangan baca ayat kursi ntar keburu mati lagi. Ya enggak apa-apa. Emang enak di dunia emang. Ya, antum ngerasain enak hidup ini di dunia ini. Apalagi besok tanahnya nganggur diambil, ya kan? Duitnya nganggur diambil, ambil aja semua dah. Ya, giliran pengangguran dibiarin aja. Nah, hidup ini sebetulnya tambah enak apa enggak, Bu? Bu hidup tambah enak apa enggak, Bu? Hah? Ya, masya Allah. Maka dengan zikir ini semakin kita menikmati hidup dan akan menikmati kematian. Ya, jadi semakin kita banyak zikir, hidup semakin enak. Dan akan lebih enak lagi kalau udah mati. Ya, betul. Ini kayaknya hidup di dunia kayak nggak mati aja. Ya kan ada orang gitu ya, modelnya hidup seperti dia nggak mati, mau ini, udah gitu nyusahin orang mulu maunya. Nah, zikir ini memberikan satu model hidup kepada kita. Dengan terus kita berzikir mengingat Allah, hidup kita nikmat. Ala bidzikrillahi tatmainul qulub. Ingin lebih enak lagi, berzikir terus yang akhirnya husnul khotimah. Wa an Ka'ab ibnu Ijrah an Rasul qala muakkibat la yuhibbul qailihinna aw fa'ilihinna diberi salah maktubah salasan wa salasin tasbihah wa salasan wa salasin tahmidah wa arba'an wa salasin takbir. Kalau tadi, nah ini soal angka nih. Ini angkanya angka benar, bukan angka bohong ini. Ya, angkanya tidak direkayasa, angka benar. Kalau tadi subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, jadi 99. Lengkapi 100 dengan la ilaha illallah ilal akhir. Tapi hadis dari Ka'ab berbeda. Subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali,
Allahu Akbarnya 34 kali. Jadi 100. Angka 100 itu dalam riwayat hadis dzikir banyak itu. 100 itu. Ya. Ini kan tambahan dzikirnya ya yang ada. Termasuk Rasulullah kalau beristighfar berapa kali? 170, 100. Tapi bukan berarti imam istighfarnya 100 kali. Ya, insya Allah makmumnya bubar. Jadi itu tambahan. Cari waktu yang lain, kita harus memperbanyak dzikir. Kapan? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Dalam segala posisi itu kita bisa menikmati zikir. Makanya kan kalau kita sekarang ini kan bapak-bapak, ibu-ibu yang sholat di masjid ini nanti bisa menikmati sholat syuruk. Karena syarat syuruk itu berjamaah. Jadi bapak yang tidak berjamaah nggak bisa pergi haji sama umroh, nggak dapat nilai haji dan umroh. Nah, ibu-ibu yang ada di sini sekarang nanti sholat syuruk dapat. Kalau di rumah dapat nggak? Nah, nggak adil itu ya. Kata ibu-ibu, iya yang ke masjid. Wong suami saya 3:30 udah berangkat. Ya, jam 5 sudah berangkat. Kalau saya ke masjid, nah suami saya pergi. Nah, maka ada yang berpendapat buat ibu-ibu yang kebetulan sekarang berada di masjid. Kalau ibu tidak ke masjid berarti ibu tetap sholat subuh. Terus ibu buat kopi buat suaminya, mandiin anaknya yang mau sekolah. Pas waktu syuruk datang balik lagi ke sajadah. Insya Allah kagak ribet udah. Ya, kalau mau menikmati syuruk, begitu yang berpendapat begitu. Karena ibu-ibu afdolnya sholatnya di rumah, tapi bukan berarti tidak boleh ke masjid. Ya, apa alasan ibu-ibu tidak boleh ke masjid? Takut fitnah. Maka di dalam kitab tuh, maaf nih Bu, ada kalimat. Makanya kalau ibu-ibu yang cantik itu akan muncul fitnah kalau ke masjid. Kalau yang jelek mah nggak apa-apa katanya. Saya lucu juga baca kitab ini, masya Allah. Dia bilang yang cantik kayak gimana, yang jelek kayak gimana ini, ya. Saya bilang, iya makanya kalau ada nenek-nenek lagi, nenek nggak ke masjid mau kemana lagi gitu kan ya. Kalimat begitu itu, ya. Fitnah itu kalau perempuannya cantik. Itu boleh dilarang sama suaminya. Tapi kalau udah apa tadi nenek-nenek, ya apa ada yang mau juga saya nggak tahu gitu kan ya. Sampai begitu tuh untuk memastikan, ya, memastikan. Tapi ada yang berpendapat lagi, kalau ke masjid kok muncul fitnah tidak boleh. Ono ibu-ibu yang pergi dari rumah kerja fitnah apa enggak? Perginya ke pasar, perginya ke kantor, lebih fitnah apa enggak? Masya Allah. Apalagi yang fitness, ya. Ini sampai ada analogi begitu. Dalam Islam perempuan keluar dari rumah untuk ke masjid aja itu masih dipermasalahkan. Karena kalau dia keluar takut muncul fitnah. Tapi sebagian orang tidak menganggap fitnah ketika dia bekerja. Saya tidak melarang bekerja, tapi akan muncul fitnah atau enggak? Sangat mungkin. Makanya ada yang berpendapat suami kerja, istri kerja, rezekinya sama. Ada yang pendapat begitu. Rezekinya sama. Karena rezeki itu bukan hanya fulus. Fulus itu bagian kecil dari rezeki. Karena banyak duit belum tentu bisa menikmati rezeki yang lainnya. Nah, kita lanjutkan, ya. Maka
kaitannya dengan zikir ini memang menjadi problem. Terjadilah anna fuqara al-muhajirin atau Rasulullah faqalu dhahaba ahlud dusur bidarjatil ula wan na'imil mukim. Orang-orang fakir, orang-orang miskin dari muhajirin ini, mereka datang ke Rasulullah. Apa kata mereka? Dhahaba ahlud dusur, enak banget jadi orang kaya. Kata orang miskin nih, kata orang miskin enak jadi orang kaya. Kata orang kaya, ada nggak yang begitu? Ya, kata orang miskin, tapi orang miskin yang demen ibadah, ini mereka bilang kepada ya Rasulullah, dhahaba ahlu dusur, dalam riwayat bil ujur, ini bidarajat. Enak banget jadi orang kaya karena mereka derajatnya naik. Dengan apa? Dengan banyak bersedekah. Wa na'im, sudah tentu nikmatnya banyak. Kata orang miskin. Ya. Orang miskin ini tidak melihat duitnya, tapi duitnya digunakan untuk ibadah pada orang kaya. Bukan hanya duitnya saja. Dia melihat orang kaya berduit, tapi duitnya digunakan untuk jalan Allah. Yang dia ngiri bukan duitnya, tapi duit di orang kaya itu digunakan untuk jalan Allah, sehingga dia mendapatkan derajat lebih tinggi daripada orang miskin yang tidak bersedekah. Wa madaka qalu, emang kenapa? Kata Allah, kata Rasulullah, mereka bilang yusalluna kama nusalli, mereka sholat orang kaya, kami juga sholat. Mereka puasa orang kaya, kami juga puasa. Cuma mereka bersedekah tapi kami tidak bersedekah. Tekor dong. Pahalanya berarti tetap lebih banyak orang kaya. Orang kaya yang dermawan. Ada orang kaya yang pelit? Banyak. Orang miskin pelit? Kagak. Emang dia kagak punya, gimana pelit? Ya. Faqala Rasulullah, nah, umat ini perlu diselesaikan, ada masalah. Ya, ada masalah, mereka merasa miskin sehingga pahalanya tidak banyak. Tapi orang kaya, mereka memiliki harta sehingga pahalanya banyak. Apa kata Rasulullah? Apala u'allimukum syai'an tudrikuna bihi min sabaqikum wa tasbikuna bihi man ba'dakum wa la yakunu ahadun afdal minkum illa man sana'a misla ma sana'tum. Nah, kalau gitu ini, mau nggak aku ajarkan kepada kamu yang dimana orang-orang dahulu itu mereka lebih baik daripada orang yang ada sekarang. Kalau bala ya Rasulullah, oke, mau. Nah, jadi ada kehidupan yang indah, di mana orang-orang yang miskin itu ingin mendapatkan pahala, datang ke Rasulullah. Bukan minta duit, minta ilmunya. Ini kan kadang-kadang kalau kita orang miskin datang ke orang lain apa? Duit aja yang diminta, ilmunya kagak. Ya, datang ke rumah kiai, ke rumah ustadz, yang diminta apa? Duitnya, bukan ilmunya. Maka aku ajarkan kepada kamu, kata Rasulullah. Oke ya Rasulullah, bala ya Rasulullah. Qala, ilmunya nih kira-kira. Tusabbihunallah wa tukabiruna wa tuhammiduna duburi kulli shalah salasan wala salasina marrah. Sudah, biar pahala kamu tidak ketinggalan dengan mereka. Kalau habis sholat jangan meninggalkan zikir subhanallah 33 kali dan begitu berikutnya. Nah, alhamdulillah, kata orang miskin. Ya,
apa yang mereka lakukan dengan banyak bersedekah dapat pahala, kita juga dapat pahala sedekah hanya dengan berzikir. Pulang mereka, faraja fuqaral muhajirina ila Rasulullah, pulanglah, alhamdulillah. Faqalu sami'a ikhwanana ahlal amwal bima fa'alna fa'alu mislah. Udah lama mereka asyik zikir. Mereka dengar, ya orang kaya juga zikir juga sama kita ini. Ketinggalan lagi kita. Kita pikir mereka udah nggak usah zikir nih orang kaya, kira-kira gitu ya. Udah nggak usah zikir, udah sedekah aja, ya. Nah, maka ada sebagian orang kaya juga, ya, jarang zikir dia, jarang ke masjid. Yang penting duitnya nyampe ke masjid. Nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Jangan ngalahin orang miskin, orang udah zikir, duit kagak ada. Ya, jadi ini di Pinus kalau ada orang kaya nggak ke masjid, nggak apa-apa. Yang penting duitnya kudu nyampe. Ini duitnya kagak nyampe, orangnya kagak nyampe, ya kasihan. Ingetin ya Bu, Pak, nih orang Pinus nih. Ada kan orang kaya yang belum ke masjid, ada? Ada ya? Nah, ingetin. Ente nggak usah ke masjid, nggak apa-apa dah. Yang penting no keramik selesaiin yang pokoknya gitu. Ya. Ada juga infaknya rajin, ya, ke masjidnya rajin, zikirnya rajin. Ini yang mereka mengadu lagi ke Rasulullah, ya. Kata mereka, sami'a ikhwanana ahlul amwal bima fa'alna fa'alu misluh. Ya Rasulullah, kami dengar, ya, ternyata orang kaya yang mereka banyak hartanya, kami berzikir, mereka berzikir yang lebih hebat, zikirnya lebih banyak lagi. Ketinggalan lagi kami. Faqala Rasulullah, dzalika fadlullah yu'ti may yasha. Nah, kalau udah urusan duit, udah itu adalah memang hak Allah, yu'tihi may yasha. Ya. Maka Bapak Ibu sekalian, apa yang sudah Allah berikan kepada kita sudah. Ini memang sudah keputusan Allah. Tinggal masalahnya, kalau memang kita rasanya tidak mungkin punya duit banyak dan tidak mungkin bersedekah banyak, berarti memperbanyak zikir. Harus ada jalan keluarnya. Ya. Dan orang yang sudah kaya, mereka mau memperbanyak zikir itu lebih baik. Ya. Karena harta yang baik insya Allah akan mengarahkan dia kepada Allah mendekatnya. Orang kalau duitnya banyak, ya kan? Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa auladukum an dzikrillah. Peringatan buat orang kaya itu, jangan sampai mereka hartanya banyak tapi lupa kepada Allah. Ya, kalau orang miskin lupa sama Allah memang kebangetan lagi. Ya. Makanya ada orang kaya hancur hidupnya dengan kekayaannya. Ya. Orang kaya hancur hidupnya dengan kekayaannya. Orang miskin juga sama. Hancur hidupnya dengan kemiskinannya. Udah miskin kagak mau zikir. Ya kan? Udah kaya tidak mau banyak bersedekah. Nah, ini jawaban Rasulullah, dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha. Qala sami fahadasat ba'du ahli bihadal hadis faqala inama qala tusabbih salasan wa salasin ilal akhir. Ini memberikan satu peringatan kepada kita bahwa jangan sampai habis sholat aja kita nggak zikir, apalagi setelah sholat. Ini kan sholat yang zikir yang biasa, zikir yang standar kan sebetulnya itu ya, astagfirullahaladzim 3 kali, la ilaha illallah berapa kali?
Kalau subuh, asar, dan maghrib 10 kali. Kemudian subhanallah subhanallah. Apalagi ditambah kulhu 3 kali, al-falak, an-nas, ayat kursi. Udah. Itu standar udah. Usahakan habis sholat standarnya itu. Karena memang ada setan. Nama setannya saya lupa, makanya saya nggak demen juga nama setan diingetin lagi, ngapain lah ya. Ya. Jadi kalau assalamualaikum itu langsung ganggu kita, suruh pergi buru-buru. Ada begitu? Ya, dia buru-buru ke rumah ngapain? Kagak ngapa-ngapain. Ya. Nah, makanya zikir ini memberikan satu model hidup kepada kita, supaya kita tidak lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Yang lain kaitannya dengan doa atau zikir yang lain adalah wa'an Muslim Ibnu Haris an Nabi qala Nabi idza sholaitu subha faqul qabla an tukallima ahadan anisad Allahumma ajirni minan nar sab'a marrat. Allahumma ajirni minan nar. Ya Allah, selamatkanlah aku dari neraka. Ya. Sab'a marrat. Fa innaka in mutta min yaumika katabullaka jiwaran minan nar. Kalau engkau membaca nih, tadi subuh, ibu bapak tadi kalau bapak bilang Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, terus siangnya mati. Ntar ada yang mati nggak nih? Nggak tahu gitu kan? Nah. Kemudian siangnya meninggal, maka dengan dia meninggal kataballahu laka jiwaron minan nar. Maka kalau dia siangnya meninggal, maka Allah akan lindungi dia dari api neraka. Jimatnya apa tadi? Allahumma ajirni minan nar atau Allahumma ajirna. Kalau ajirni selamatkan saya, kalau ajirna selamatkan kami. Ibu-ibu berarti selamatin suami saya, suami selamatin istri saya, anak saya, dan begitu berikutnya. Itu untuk membedakan antara saya dan kami atau kita. Wa idza sholaital maghrib faqul qabla an tukallima ahadan minan nas Allahumma inni as'alukal jannah Allahumma ajirni minan nar sab'a marot. Kalau habis maghrib tambah Allahumma inni as'alukal jannah wa ajirni minan nar. Berapa kali? 7 kali. Ini maksudnya supaya nggak lama-lama. Kalau pengen lama lagi cari waktu khusus. Ini ba'das sholat. Ya, dzikir ba'da sholat. Ini juga lama juga sebetulnya kalau dibaca semua. Ya. Kalau dibaca semua habis sholat itu cukup tadi. Tadi imam baca istighfarnya aja cuma berapa kali. La ilallahnya berapa kali. Ini nanti ketika kita, makanya kan saya juga kadang-kadang ini kan model kita habis dzikir jahran. Ya, ini imam dzikirnya jahran. Makmumnya ikut dzikir enggak? Mestinya ikut. Ya. Tapi kadang-kadang karena imam jahran tapi makmumnya siron. Ya. Bapak lebih setuju jahran sama siron apa enggak? Ini bukan urusan NU sama Muhammadiyah nih, bukan nih. Urusan menikmati zikir setelah sholat.
Boleh nggak kita tidak ikut imam setelah assalamualaikum dzikirnya sendiri? Boleh. Yang jadi masalah adalah imam belum selesai, makmumnya udah kabur. Pak, tolong hormati imam. Ya. Makanya kan paling tidak kalau mau ninggalin imam setelah Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayna rabbana bisalam wa adkhilnal jannata darus salam tabarakta rabbana wa ta'alit ya dzal jalali wal ikram. Nah udah dah, ente mau pergi-pergi dah sono. Ya. Apalagi imam berdoa. Imam berdoa, dia sholat sunat ba'diyah. Kayaknya apa itu ya? Maksud saya ini soal etika saja. Ya, soal etika. Tenang dulu, tenang. Ya, mau amin imam boleh, nggak amin imam boleh saja. Tapi jangan mempertunjukkan imam doa dia sholat. Kira-kira terganggu tuh sholat dengan suara imam? Mestinya terganggu. Ya, ini maksud saya adalah tenang dulu. Ya, kalau di biasa kita emang habis itu kan kita bersalam-salaman dengan imam, lebih bagus. Ya, jadi suasana kebersamaannya itu ada. Berjamaahnya bukan pas waktu sholat saja, setelah sholat juga kita menikmati kebersamaan itu. Ya, untuk ta'liful qulub. Karena kan sebetulnya hikmah berjamaah kan begitu. Setiap kita ini mengenal satu dengan yang lain. Ya. Kan ada orang sholat pulang, makanya kan saya pernah bilang, ini jamaah orang Pinus nih berapa orang sebetulnya yang aktif berjamaah di sini. Kalau yang lain-lain kan cuma numpang aja ini. Ya, pas ada taklim dia datang. Sehingga takliful qulubnya dari mana dapatnya? Biasanya takliful qulubnya lagi makan, lagi ngobrol. Ente di mana? Nah itu dia. Ya. Yang lebih hebat lagi takliful qulubnya sambil ngisep. Ya. Saya melihat sementara itu ada keistimewaan perokok itu ada itu. Lebih akrab dari yang sholat berjamaah doang. Habis sholat berjamaah dia ngerokok itu bareng-bareng, nanya ini nanya itu macam-macam. Akhirnya sering ketemu. Cuma di sini jangan sampai ada ruang khusus ngerokok. Karena itu luar biasa memang itu akrabnya itu. Nah, jadi ini beda dzikir antara maghrib dan subuh. Ya, ini banyak. Saya tidak akan bacakan semuanya, tapi paling tidak harus dipahami. Ya, dzikir habis sholat jangan sampai tidak dilakukan. Makanya tadi mau langsung dzikir apa doa? Saya lebih kepada dzikir. Ada yang berpendapat doa itu dinikmatinya ketika sujud saja. Kalau pribadi ya, kalau pribadi ya. Jadi doa itu karena waktu sujud itu hamba lebih dekat dengan Allah. Kapan doanya? Ya setiap sujud. Cuma kalau ibu sholat di rumah, kalau setiap sujud doa, bingung nih rakaat keberapa ntar. Bisa lupa kan? Nah, maka banyak menganjurkan sujudnya yang terakhir saja. Ya, sebelum tahiyat, nah di situ perbanyak doa. Kalimatnya memang wa aksiru doa, perbanyak doa. Dengan doanya tapi di dalam hati. Ketika subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, subhana rabbiyal a'la wa bihamdih dahran, tapi begitu doa di dalam hati.
Ya Allah, berikan saya cucu ya Allah. Anak saya udah 10 tahun ya Allah, belum punya anak. Minta cucu. Di situ, karena hamba lebih dekat kepada Allah ketika sujud. Itu untuk membedakan antara waktu yang istimewa doa. Makanya habis sholat perbanyak zikir. Ya, nanti ketika kita sholat sunnah, nah ini gini makanya kan, ketika sholat sunnah doanya waktu sholat sunnah ketika sujud. Ya, mau sujud. Pokoknya kan kalau sholat sunnah 2 rakaat sujudnya berapa kali? 4 kali. Boleh sujud doa dengan catatan jangan sampai lupa. Ini 2 rakaat apa 1 rakaat ini? Karena ada kemungkinan lupa juga saking asyiknya sujud doa, begitu bangun ini yang kedua apa baru 1 nih. Nah, maka supaya lebih fokus dan menikmati untuk supaya sujudnya yang terakhir. Waktunya sudah jam 6. Ya. Jadi apa yang saya sampaikan ini bukan dari sisi materinya, semua sudah dipahami. Yang harus kita pahami, perbanyak zikir. Ya ayyuhalladzina amanu bahwa dzikron katsira. Tapi zikir setelah salat ada lebih khusus. Makanya cukup 33 kali, istighfarnya 3 kali. Tapi di dalam riwayat lain Rasulullah istighfarnya 100 kali. Berarti waktu yang lain. Perbanyak zikir. Siapkan waktu untuk zikir mengingat Allah, amma dengan qiraatul Quran dan yang lainnya. Saya kira ini mungkin ada yang mau bertanya atau seperti apa atau menambahkan. Saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.